Halo, salam Fanmo Harapan Mama TV. Ketemu lagi dengan saya. Saya akan memprediksi dua laga perempat final Euro nanti malam dan dini hari. Ada dua laga, diawali dengan Spanyol versus Swiss dan juga laga Italia versus Belgia. Saya akan buka pertama laga Swiss versus Spanyol ya. Memori saya teringat di tahun 2010 ya. Bagaimana Spanyol juara Piala Dunia dan satu-satunya kekalahan itu diterima di laga awal pada saat itu. Spanyol kalah dari Swiss 1-0, tapi setelah itu semakin menanjak hingga akhirnya juara Spanyol. Swiss membawa keberuntungan buat Spanyol ya. Lalu kalau kita lihat laga ini akan main netral, main di Rusia. Kita ketahui Swiss secara fenomenal mengalahkan juara Piala Dunia Prancis lewat adu penalti setelah sebelumnya sempat tertinggal 3-1, bisa menyamakan 3 sama dan menang adu penalti. Sedangkan Spanyol sempat unggul 3-1, akhirnya seri 3 sama walaupun akhirnya bisa mencetak 2 gol di babak perpanjangan waktu. Secara permainan kita lihat Swiss sudah membuktikan melawan Prancis di saat tidak diunggulkan dia bermain tanpa beban, dan seperti pembahasan saya di video sebelumnya memang Swiss adalah tim yang bermain tanpa beban ya, karena dia tidak terlalu mendapat tekanan dari federasinya harus juara, harus melaju ke babak selanjutnya dan selanjutnya. Tapi Swiss adalah langganan untuk event besar, event mayor, baik itu di Euro maupun Piala Dunia. Dia hadir saja tuh Swiss ini. Makanya setiap dia tidak diunggulkan ini permainannya bisa menjadi-jadi ya. Tapi pada saat diunggulkan dia di penyisihan lawan Wales itu agak tertatih Swiss. Sedangkan Spanyol 2 pertandingan dia menciptakan 10 gol ya. Cukup banyak dan mengerikan, walaupun kita ketahui Morata juga tidak sedang bagus-bagus amat lini depan Spanyol pada saat ada Morata itu. Tapi dia membuktikan di babak perpanjangan waktu mampu mencetak gol. Kalau kita lihat rekor pertemuan, satu-satunya kemenangan Swiss atas Spanyol yaitu di Piala Dunia 2010. Sisanya Swiss tidak pernah menang lawan Spanyol. Paling banter draw. Pertemuan terakhir itu di Nation League, bagaimana Spanyol menang 1-0 saat menjamu Swiss lewat gol Spanyol pada saat itu Moreno ya. Lalu di kandang Swiss di Basel skornya seri. Jika dilihat 5 laga terakhir Spanyol menang 2 kali, seri 2 kali, dan Swiss menang 1 kali. Satu-satunya kemenangan Swiss yaitu di 2010 ya. Saya ingat sekali lewat gol Gelson Fernandes pada saat itu. Sekarang kalau kita lihat di perempat final, kita ketahui tim yang lolos itu pastilah tim-tim yang sudah punya kemampuan, dan saya rasa semua permainannya berimbang ya, tidak ada yang diunggulkan karena ini sudah perempat final. Selain karena adu mental, juga adu ketahanan fisik. Makanya di sini saya lihat Spanyol ini kan kalau secara kualitas inti dan cadangannya lebih merata daripada Swiss. Itu saja dulu untuk Swiss versus Spanyol. Kita masuk ke laga kedua. Laga kedua ada Belgia versus Italia. Laga ini menurut saya adalah final kedinian ya, karena kita lihat Italia juga calon juara, Belgia pun cukup konsisten. Terakhir dia menang lawan Belgia 1-0. Cuma kalau seperti yang kita ketahui, sekarang Belgia melawan Italia datang dengan kekuatan yang agak mempunyai masalah ya. Bagaimana kita ketahui di laga lawan Portugal itu Kevin De Bruyne cedera, akhirnya diganti oleh Dries Mertens, dan juga Eden Hazard cedera.
diganti pada saat itu dengan Yannick Carrasco pada saat lawan Portugal. Sedangkan Italia, kabar bagusnya Chiellini sudah mulai latihan. Nah, ini kendalanya dari Belgia ya. Tapi saya yakin juga pelatih Roberto Martinez sudah mempersiapkan penggantinya, Yannick Carrasco dan Dries Martin untuk mengganti De Bruyne dan Eden Hazard. Tapi saya lihat pengaruhnya pasti akan besar nih, karena De Bruyne adalah mesin serangan dari Belgia, sedangkan Hazard tidak bisa kita pungkiri dia adalah superstarnya Belgia dan kapten juga di tim nasional Belgia. Ini laga ini akan main netral di Jerman. Kita ketahui secara rekor pertemuan Belgia sulit menang dengan Italia ya. Terakhir Belgia menang dengan Italia itu menang 3-1, tapi itu laga friendly match. Kalau di event mayor, event resmi, itu kemenangan terakhir Belgia itu dengan Italia sudah jauh, sudah lama, tahun 74. Sisanya Belgia sering menyerah dengan Italia. Ditambah lagi sekarang Italia sedang konsisten permainannya. Tapi ada kelemahan Italia yang bisa dikorek oleh Roberto Martinez pada saat ketemu Austria itu ya. Bagaimana akhirnya terlihat kelemahan Italia di saat lawannya pada saat itu Austria main merapat dengan banyak menumpuk pemain di tengah. Itu kesulitan Italia, bahkan di dua babak 90 menit Italia cuma melakukan 2 shot on goal ya pada saat lawan Austria. Itu ada Immobile kena tiang dan peluang dari Insigne pada saat itu. Sisanya tidak bisa mencetak gol. Berarti Belgia ini harus berterima kasih dengan Austria karena dia berhasil membuka kelemahan Italia. Italia akhirnya kelihatan kelemahannya di saat dia harus melawan strategi yang sering diterapkan Italia selama ini ya. Bagaimana permainan compact defense, main merapat, pertahanan grendel, kesulitan Italia. Terbukti akhirnya harus menang lewat perpanjangan waktu dengan Austria. Dan ini bisa ditiru Belgia ya, mengingat Belgia secara kualitas jelas lebih di atas Austria. Di tengah itu masih ada Telemans, masih ada Axel Witsel, juga ada Yannick Carrasco di sana, ada Thomas Munir yang main di Dortmund. Saya kira ini akan seru laga Italia versus Belgia ini karena kita harus melihat kekinian ya, dalam artian 4 pertandingan terakhir Belgia ini tampil bagus. Dan Italia juga 4 pertandingan terakhir ini tampil bagus walaupun menurun lawan Austria. Tapi setidaknya masih performnya tidak menurun Italia. Cuma satu kuncinya adalah saya khawatir kehilangannya De Bruyne ini ya. Karena kita lihat di laga Belgia versus Denmark ya. Bagaimana Belgia kesulitan sekali membuka celah tim Denmark. Baru setelah Kevin De Bruyne dan Eden Hazard masuk, itu bisa memecah kebuntuan ya. Pada saat itu Belgia tertinggal dulu 1-0, masuk De Bruyne dan Hazard, akhirnya bisa membuat kedudukan berbalik jadi kemenangan Belgia 2-1 atas Denmark pada saat itu. Salah satunya juga lewat gol Kevin De Bruyne. Sekarang De Bruyne tidak main, Hazard pun tidak main. Sedangkan Italia punya tambahan amunisi, Chiellini kaptennya sudah sehat karena update terakhir dia tadi saya lihat videonya sudah berlatih itu Chiellini. Itu saja dulu untuk ulasan Italia versus Belgia. Kita akan masuk ke level bursa. Yang pertama Spanyol versus Swiss ya. Ini bursanya adalah Spanyol memberikan handicap Swiss 3/4. Jika saya lihat untuk laga perempat final ini besar bursanya. Apalagi melihat Swiss yang dikalahkannya itu adalah Prancis ya, juara Piala Dunia, dan masih mendapat handicap 3/4. Disinilah saya curiga bahwa takutnya permainan Swiss itu sudah mencapai puncak performnya pada saat melawan Prancis dan sekarang bisa cenderung menurun lawan Spanyol ya. Makanya
kenapa Swiss masih mendapat bursa 3/4 ya dengan Spanyol. Itu masih besar, padahal kalau lihat dari rekor pertemuan terakhir di Nation League itu Spanyol menang tipis 1-0 di kandang Spanyol dan seri di kandang Swiss. Kali ini main netral. Ya, mainnya di Rusia, tapi bursanya masih besar menurut saya 3/4. Makanya saya mengunggulkan Spanyol akan menang atas Swiss di sini 90 menit ya. Ya, karena saya curiga ini bursanya yang besar nih, saya curiga. Handicap yang besar, Spanyol memberikan handicap Swiss 3/4 ini menurut saya besar. Makanya saya memiliki keyakinan Spanyol akan mengungguli Swiss ya. Dan saya yakin laga ini akan terjadi banyak gol. Karena lihat track terakhir Spanyol 2 pertandingan berhasil mencetak 10 gol, Swiss pun seperti itu, berhasil mencetak 6 gol dalam 2 pertandingan, akan sama-sama berbahaya di depan. Saya yakin laga ini akan terjadi banyak gol dan saya lebih mengukuhkan Spanyol yang akan menang. Lalu untuk laga kedua, Italia versus Belgia, Italia memberikan handicap Belgia 1/4. Menurut saya 1/4-nya ini murni karena De Bruyne dan Eden Hazard tidak bermain. Karena kalau lihat dari secara kualitas, secara konsistensi permainan di 4 pertandingan terakhir, Belgia itu bagus sekali. Bahkan yang disingkirkan itu Portugal. Makanya saya yakin Italia akan menang atas Belgia jika melihat De Bruyne dan Eden Hazard yang cedera ini. Dan saya melihat laga ini tidak akan terjadi banyak gol. Karena rekor pertemuannya memang tipis-tipis antara Italia dan Belgia. Ya, saya mengukuhkan Italia akan menang dan tidak akan terjadi banyak gol. Itu saja mungkin prediksi dari Fanmu Harapan Mama TV. Namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.